Dulu engkau boros, nggak ngatur tapi karena krisis keluar mana keinginan, apakah ada bertumbuh? Dan akan jadi tren ke depan. Monggo Bu Titik dipun gantos mawon, sepertinya malah tadi keluar lagi. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kasih atas perkenan dan kasih karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, warta gereja ibadah pada pagi hari ini yang perlu mendapat penekanan yaitu yang pertama, bahwa pada ibadah pagi hari ini akan dilayani perjamuan kudus oleh Bapak Pendeta kita yang terkasih, Bapak Pendeta Bintoro. Selanjutnya, untuk pelayanan perjamuan kudus di Pepantan Bumi Rejo akan dilayani pada besok hari Minggu, tanggal 29 Agustus, jam 7. Bersamaan dengan itu juga akan dilayani baptis dewasa atas diri Ibu Musri dan baptis sidi atas diri Yosua Christian, Fernando Saras Susetio, Fredrik Sebastian, Septian Agung Nugroho, dan Saudari Aventia Kristiani Nugraheni. Mohon dukungan doa agar pelayanan baptis dewasa dan sidi anak-anak kita dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kami mohon segenap majelis pendamping kelompok untuk dapat mensosialisasikan perihal ibadah online ini kepada masing-masing jemaat. Bapak Ibu, untuk menghemat kuota atau pulsa panjenengan diharapkan ketika ibadah berlangsung dapat mematikan kamera. Jadi yang kameranya menyala hanya yang bertugas saja. Demikian warta gereja yang bisa kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita masuk di dalam saat teduh pribadi. Sebentar, dipersilahkan. Saat teduh cukup? Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah khusus pagi ini kita kuduskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin.
Yesus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tidak perlu dipertanyakan lagi, hidup di dunia ini membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Ketiganya harus tercukupi dengan baik. Untuk mendapatkannya, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga. Kita harus bekerja, kita harus berkarya, bahkan kita harus membanting tulang. Sialnya si jahat tahu bahwa kita memiliki pergumulan tentang hal-hal tersebut. Maka kadang ia menggoda kita dengan kata-kata yang lembut, tetapi meyakinkan. Ia menunjukkan cara-cara jahat agar kita mendapat hal tersebut. Dan celakanya, seringkali kita tergoda dengan kata-kata si jahat. Oleh karena itu, pada kesempatan ibadah pagi hari ini, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, bahwa kita manusia yang sering jatuh di dalam dosa. Mari Bapak Ibu kita berdoa secara pribadi untuk mohon pengampunan kepada Tuhan. Dipersilahkan. Bapa yang Maha Kasih, inilah permohonan putra-putramu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, layakkan kami untuk menjadi putra-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Doa ini kami haturkan. Amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, berita anugerah pada ibadah pagi hari ini terambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 11. Walaupun kita seringkali terjatuh dalam godaan
namun berulang kali Tuhan menopang kita dan terus menggandeng kita dalam liku-liku hidup kita. Firman Tuhan dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11 yang demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, beribu dunia, baru kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengar sabda Tuhan, dan terlebih dulu kita akan bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari berdoa, saya akan hantarkan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat anugerah, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pagi yang cerah, pagi yang indah, mewarnai indah dan cerahnya berkat-Mu atas hidup kami dan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan sudah berkenan mengiringi, mendampingi tidur kami semalam. Dan Tuhan sudah memberikan berkat untuk membangunkan kami, untuk bersiap diri dan beribadah, ibadah khusus pada saat ini. Dan saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu.
Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menaungi hati kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, sehingga kami benar-benar meresapi apa yang jadi kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami pribadi, hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjabarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya apa yang keluar semua atas kehendak dan rancangan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan Raja Gereja, doa ini kami aturkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada ibadah khusus pada saat ini terambil dari Injil Yohanes 6. Injil Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan yang ke-69. Demikian sabda Tuhan dalam Injil Yohanes 6 ayat 56 sampai 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini perenungan kita diberi payung tema kuat di dalam iman. Kata kuat itu berarti berlawanan dengan tidak lemah, tidak mudah goyah. Kuat berarti
tidak lemah dan tidak mudah untuk dipatahkan. Itulah kuat dan tahan uji apapun situasi dan kondisinya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang mencintai dan mengasihi Tuhan, dalam Yohanes 6 ayat 56 sampai 69, kita paham bagaimana para murid kala itu di rumah ibadat di Kapernaum, tatkala Tuhan Yesus mengajar tentang ajaran yang sangat hakiki, di mana dalam ajaran itu Tuhan Yesus menunjukkan siapa jati dirinya, dan ia juga menggambarkan dengan roti, di mana roti gambar simbol makanan yang dimakan oleh nenek moyang yang dahulu, tetapi mereka yang makan roti namun mereka mati. Dan Tuhan Yesus menekankan bahwa ialah roti hidup, dan barang siapa makan roti, yaitu dia Yesus Kristus, maka dia akan hidup. Saudaraku, saat itulah banyak pengikut Tuhan Yesus yang kemudian tidak bisa menerima, dan kemudian ada juga yang meninggalkan Tuhan Yesus atau meninggalkan kepercayaannya. Namun tatkala Tuhan Yesus menanyai ke-12 muridnya, kenapa kamu tidak ikut mereka juga pergi? Namun jawab ke-12 muridnya yang diwakili oleh Simon Petrus dalam ayat yang ke-68, jelas dikatakan di sana sampai dengan ayat 69, para murid tetap di sana, tetap kuat, tetap teguh. Bahkan Simon Petrus sebagai wakil para murid, ia mengatakan, kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudaraku, kata kuat tentu memang menjadi keinginan dambaan kita. Namun kadangkala kita hanya merasa bahwa kita ini kuat, tetapi sebenarnya apakah kita memang benar-benar kuat? Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, suatu saat saya melewati sebuah jalan yang baru dibeton atau dicor. Kemudian saya melihat bahwa ternyata bahan yang untuk membuat cor itu dari bahan cair, yaitu adonan semen, dan juga ada di sana rangka-rangka besi. Tatkala cairan itu dituangkan di antara anyaman-anyaman besi, saya berpikir sejenak, padahal untuk jalan itu yang dibuat adalah berupa cairan yang lembek, yang mungkin kalau diinjak saja kaki kita akan tertanam, atau air itu sangat lembek dan tidak kuat.
Namun apa yang terjadi, saudaraku dan Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, tatkala semen cor-coran itu sudah mengering, sudah menyatu dengan besi, dan sudah betul-betul kuat, maka kita bisa lihat sendiri, bukan hanya 1-2 ratusan ribuan truk dan kendaraan besar tronton yang muatannya sampai puluhan ton, jalan itu mampu menyangga seberat itu. Karena apa? Karena kuat. Karena sudah menyatu. Apa yang lembek itu sudah menjadi baru, yaitu menjadi sebuah beton yang sudah menyatu dengan apa yang ada unsur-unsur di dalamnya. Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kuat di dalam iman tentu menjadi dambaan kita. Kita akan menjadi kuat dan terus kuat. Namun seringkali kita ini mudah jatuh dalam perkara-perkara kecil, dalam perkara-perkara yang mungkin tidak kita duga. Kita menjadi emosi, kita menjadi mudah marah, kita menjadi tidak bijaksana, kita menjadi tidak kasih, kita menjadi lupa diri, siapa saudara kita dan sebagainya. Menjadi kuat. Kalau seperti cor-coran jalan itu menjadi satu, menjadi ciptaan baru, yaitu yang namanya beton yang dilewati ratusan puluhan ton mampu menyangganya. Menjadi satu. Demikian juga iman kita. Iman kita akan menjadi kuat, Bapak Ibu, kalau menyatu dengan kekuatan yang betul-betul murni, yaitu dari Tuhan. Kalau kita tidak menyatukan, kalau kita tidak sadar bahwa kita ini ciptaan baru, di mana kita percaya kepada Kristus seutuhnya, maka kita akan mampu pertahankan iman kita. Bukan hanya persoalan-persoalan kecil, bahkan persoalan besar pun, kalau kita menyatu menjadi ciptaan baru, menjadi kokoh, menjadi kuat, kita menyatu dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, saudaraku, sudahkah kita benar-benar percaya dan menyatukan hati kita dan hidup kita kepadanya? Sudahkah itu ada dalam kehidupan kita? Menyatu yang bagaimana, Pak Pendeta? Tentu menyatu adalah memahami seutuhnya siapa Kristus. Kristus yang kuasa, Kristus yang mampu menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Kristus yang kasih, Kristus yang mati di kayu salib, yang kasihnya untuk kita. Jika kita benar-benar paham siapa Kristus, maka hati kita mudah kita satukan dengan Dia, dan kita akan menjadi kuat. Namun sebaliknya, kalau kita tidak menyatukan diri dengan Tuhan, tidak memahami sepenuhnya, tidak mencintai seutuhnya Dia, maka seperti murid-murid yang meninggalkan Tuhan Yesus kala mengajar pengajaran yang keras, pengajaran yang menunjukkan jati diri Kristus. Saudaraku,
memahami, menyatukan diri dengan Kristus harus ada dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Sudahkah kita benar-benar kuat di dalam iman dan menyatukan itu dalam Kristus Yesus Tuhan? Sebuah kehidupan pribadi, sebuah kehidupan keluarga yang indah, di mana Kristus yang menjadi nahkoda kita. Menjadi nahkoda artinya yang memimpin hidup kita. Kalau dia yang memimpin, kalau dia yang memandu, kita tidak mudah jatuh. Karena dia yang kuat, yang mampu menyatukan kita dalam hidup kita untuk menjadi kuat. Selamat untuk melaksanakan sabda Tuhan, untuk membangun kekuatan iman kita kembali, dan Tuhan akan menyertai hidup kita. Amin. Kita memasuki saat hening sejenak. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian daring saat ini, kita akan menerima sakramen perjamuan. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Terutama mereka yang belum mengikuti perjamuan, pendaftaran atau persiapan diri. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya?
Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Sebelum kita mengikuti memasuki perjamuan kudus, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, menyatukan hati di dalam doa. Mari berdoa, saya akan hantarkan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Sebelum kita menerima roti dan anggur sakramen perjamuan ini, mari kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Roti yang sudah Bapak, Ibu, dan Saudara terima, mari bersama-sama kita makan. Jemaat yang sangat dicintai oleh Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari bersama-sama
anggur yang sudah kita terima, bersama-sama kita minum. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap syukur dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih roti yang telah kami makan dan anggur yang telah kami minum sebagai simbol tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami akan jadi kuat. Kami percaya ada penyatuan hidup kami dengan-Mu, dan biarlah ini menjadi pembaharu iman kami untuk menjadi lebih baik dan menguatkan iman kami. Dan biarlah kami boleh kembali dalam kehidupan rutinitas kami dengan pembaharuan iman yang lebih baik, lebih kuat. Kami percaya melalui perjamuan kudus pagi ini menjadikan bukan hanya iman kami, tapi kehidupan kami menjadi lebih baik dalam pendampingan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Kami serahkan semuanya, Bapa, hidup kami, rutinitas kami, hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami aturkan. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan mengaturkan syukur kita melalui persembahan. Baik itu persembahan perjamuan kudus
baik itu persembahan mingguan maupun persembahan-persembahan kita yang lainnya. Didasari dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Sembahan akan diiringi pujian dari Tung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan kau ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sama-sama kita akan berdoa, menaikkan doa syafaat, doa persembahan, dan doa syukur kita di hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur pagi hari ini, kami boleh bersama-sama mengingat karya penyelamatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, melalui sakramen perjamuan kudus ini. Kami boleh mengingat pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Dengan bersama-sama kami mengingat seraya kami memakan hosti dan juga anggur yang telah disediakan. Ya Bapa, kami pun lantas menjadi teringat pula akan hak kami, kewajiban kami menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Kami harus senantiasa hidup di dalam pertobatan, kami harus senantiasa hidup di dalam kebaikan. Karena itu kami mohonkan kekuatan Tuhan, bila kami menjalani hidup di dunia ini, untuk menyatakan pertobatan kami di dalam setiap hari-hari. Ya Tuhan,
Perkenankan pagi hari ini bersama-sama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merasakan kelemahan fisik, merasakan sakit di dalam tubuhnya. Pada kesempatan pagi hari ini, kami berdoa untuk Ibu Cici, Bapak Sukohadi, Bapak Jamari, Ibu Kartina, Bapak Bambang Soeharto, Ibu Martini, Ibu Christine Usadani, Ibu Setiono, Bapak Hadi Sutrisno, Bapak Toto Harnanto, Bapak Samuel, Bapak Sukohadi, Eyang Kalipah, dan juga Eyang Suwati. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami yang merasakan kelemahan dalam fisiknya. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan melalui perantaraan obat-obatan ataupun perawatan medis yang sedang dijalaninya dan terus dijalaninya. Jadikanlah hal-hal tersebut sebagai berkat untuk saudara-saudara kami ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu pula pagi hari ini kami menaikkan doa untuk setiap kami di dalam setiap pekerjaan kami. Kami berdoa, biarlah dimanapun yang kami lakukan, apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat kepada kami, sehingga hidup kami pun boleh menjadi berkat di antara orang-orang di sekitar kami. Begitu pula ketika kami sedang belajar, studi, Tuhan berkati, Tuhan yang senantiasa memberikan kepandaian bagi kami, kebijaksanaan dalam menggunakan ilmu yang kami terima. Dan kiranya apa yang boleh kami pelajari dalam setiap studi kami, boleh kami terapkan dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, bila mana setiap kami ada yang merindukan jodoh, pasangan hidup, marilah Tuhan yang senantiasa memberikan jodoh yang sepadan, yang seiman, dan Tuhan pun jika ada yang saudara-saudara kami yang merindukan adanya buah hati, Tuhan juga memberikannya, Tuhan yang akan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, begitu pula ketika kami menjalani hidup di dunia ini, tak bisa luput dari permasalahan, dari pergumulan. Oleh karena itu kami juga mohonkan berkat untuk setiap pergumulan maupun permasalahan yang kami hadapi dalam dunia ini. Marilah Engkau turut campur tangan dalam setiap pergumulan maupun permasalahan yang kami hadapi. Tuhan berikan kami kekuatan agar kami mampu untuk melewatinya. Tuhan beri kekuatan agar kami mampu untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Begitu pula pada pagi hari ini, kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Meranggen, khusus untuk setiap program-program kerja yang nantinya akan dijalankan untuk sarana pemeliharaan iman pun juga sarana kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam waktu terdekat ini Tuhan, gereja kami akan menafiskan pendeta yang kedua. Kiranya juga Tuhan berkati setiap hal yang disusun oleh panitia penafisan pendeta ini, kiranya boleh seturut dengan kehendak-Mu dan apa yang boleh kami rancangkan, boleh terjadi, apa yang kami harapkan boleh terwujud, dan kiranya itu semua atas berkat penyertaan-Mu saja. Begitu pula ketika di bulan yang akan datang, majelis gereja akan mengadakan sidang pleno majelis. Tuhan juga pimpin, Tuhan juga berkati, kiranya boleh menjadi sarana untuk kemajuan gereja kami, menjadi sarana untuk mendiskusikan bersama tentang sarana pemeliharaan iman dan juga sarana kesaksian dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami serahkan pula program-program kerja yang lainnya dalam tangan kuasa-Mu. Berkati
saudara-saudara kami yang dengan setia berkarya layan melalui komisi-komisi, melalui kepanitiaan, melalui tim kerja, dan lain sebagainya. Tuhan pakai, Tuhan beri kebijaksanaan, Tuhan beri berkat, biarlah melalui tangan-tangan kami yang kecil ini bisa memberikan dampak yang begitu besar bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu pula pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang berubah, banyak hal yang harus kami hadapi di tengah pandemi COVID-19 ini, ekonomi, kesehatan, dan masih banyak hal yang lainnya yang kami harus hadapi bersama. Oleh karena itu, kami mohonkan berkat untuk para pemimpin kami yang memimpin bangsa ini. Tuhan beri kebijaksanaan, Tuhan beri kekuatan, biarlah apa yang boleh keluar sebagai kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19 ini adalah kebijakan yang benar-benar bijak dan kami lakukan dengan baik. Berkati pula kami sebagai masyarakat di bangsa dan negara Indonesia ini, walaupun kami kecil, namun ketika kami boleh bergerak bersama, kami boleh taat dan setia terhadap apa yang ditentukan oleh para pemimpin kami ini, kami yakin dan percaya bahwa kami pun memiliki sumbangsih bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas setiap anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami, atas setiap rahmat yang Kau curahkan dalam hidup kami. Pada kesempatan ibadah pagi hari ini, kami pun juga memberikan sedikit persembahan, mengumpulkan apa yang bisa kami kumpulkan bersama untuk tugas karya layan kami di gereja ini, baik itu untuk sarana pemeliharaan iman, juga untuk sarana kesaksian. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang boleh kami kumpulkan pagi hari ini boleh berguna bagi kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati pula saudara kami yang dengan setia mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, bila mana sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mengucap syukur atas setiap limpah berkat-Mu yang nyata dalam hidup kami, dan kami juga mohonkan berkat bila mana hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan beri kami keselamatan, Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan beri kami apa yang kami butuhkan. Dan kami yakin, percaya bahwa Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Inilah ungkapan syukur kami yang kami pinta dan kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan sikap tangan kanan di dada kiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
bersamaku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah khusus hari ini dan undur dari tata pelajar ini, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, demikian tadi ibadah dan perjamuan kudus sudah kita laksanakan. Terima kasih atas keikutsertaan partisipasi dari Bapak Ibu jemaat semua. Kami mengingatkan kembali bahwa nanti malam pukul 18 panitia pemanggilan dan penabisan akan mengadakan Zoom meeting. Jangan lupa Ibu Bapak, monggo para seksi harap menyiapkan laporan masing-masing. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Monggo, Bu Christine, kalau masih ada. Sampun Warta. cekap, sampun cekap. Tunggal malih Bu Titi. Oh, nggih. Nanti pukul 17 atau pukul 5 sore akan diadakan sekolah minggu online melalui Zoom. Jadi mohon Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah minggu nanti bisa mendampingi dalam Zoom meeting jam 5 sore. Linknya sudah saya bagikan di grup Sunday School GKJ Pranggen, namanya keren sekali. Nanti bisa diikuti jam 17 sore. Katen. Matur nuwun Pak Fik. Perlu Bapak Ibu jemaat ketahui juga bahwa pada pagi hari ini yang mengikuti ibadah secara online, puji Tuhan, terima kasih sekali, dari 55 akun, tetapi ketika kita jumlah, karena satu akun itu ada yang berdua, bertiga, berempat, ada 91 jemaat. Terima kasih, matur nuwun. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Difoto dulu Pak Fik. Oh ya. Kayaknya kalau online-online gini, kalau nggak difoto kurang mantep gitu ya. Ya, karena banyaknya akun yang masuk Bapak Ibu, kita jadi 3 layer ini. Jadi 3 kali ya. Mohon kameranya dinyalakan. Enggak apa-apa belum mandi. Ya, tetap cantik, tetap ganteng. Enggak apa-apa. Oh, Mas Andat sambil dede, enggak apa-apa. Mantap. Sudah? Om Ito, Tante Rini, monggo dinyalakan. Dinyalakan. Yang layar pertama dulu. 1, 2, 3. Jebret. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ya, layar kedua. Layar kedua ini ada, oh banyak sekali. Bude Darman, Om Im, oh Om Im itu Pak Immanuel, ada Mas Riris, dan Cici yang masih ngantuk kayaknya. Iya. Halo Cici, ada Bu Kuko, ada siapa lagi? Banyak sekali ya. Pak Suko. Oke. Langsung saja layar yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Ada 3 layar Bapak Ibu, sebentar ya. Saya pindahkan terlebih dahulu, banyak sekali. Oke. Layar yang ketiga. Yang ketiga ada Bu Tina, Pak Bambang Soeharto, Pak Rusdianto, Bu Evi, ada Selo, ada Mas Drastian, Amores, ada Bu Setiono. Ya, mari kita bersama berfoto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh ya, ada titipan WA baru saja saya dapat, Bapak Ibu. Besok Kamis mohon doanya itu Ibu Setiono akan menjalani
operasi tembak ginjal. Mohon doanya agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Bu Sutiono diberi kesehatan yang ekstra. Amin. Ngaten. Amin. Terima kasih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kita doakan bersama. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Selamat sarapan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Jaga kesehatan.